Perkenalkan, nama saya Ismail Turakiawa, Prodi Pendidikan Biologi, semester 3, kelas 1. Saat ini Tentang metagenesis dari tumbuhan lumut atau bryophyta. Ya, mau lumut, mau paku, mau tumbuhan. Saat ini kita akan membahas materi tentang dunia tumbuhan. Di sana ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian tentang dunia tumbuhan. Yang kedua, ciri-ciri tentang tumbuhan. Yang ketiga, pengelompokan tentang pada penjelasan, yaitu tentang dunia tumbuhan. Kami harap seputar pembelajaran biologi ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi pembelajaran biologi. Penjelasan tentang dunia tumbuhan ini akan masuk langsung kita pada pembelajarannya, yaitu pengertian dari dunia tumbuhan. Yang dulunya, pengertian tumbuhan menurut Linnaeus adalah organisme yang bergerak. Awal perjalanan ini seorang ahli yang bernama Carolus Linnaeus pada tahun 1733 membagi dua kingdom, yaitu satu vegetabila dan plantae. Setelah itu, pada tahun 1886 oleh Haeckel mengubah nama vegetabila menjadi dari beberapa makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom plantae. Yang pertama tadi yaitu tumbuhan lumut, yang kedua tumbuhan paku, yang ketiga tumbuhan biji. Jadi yang kita ambil dalam makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom plantae tadi yang kita bahas di sini yaitu tentang tumbuhan lumut. Jadi masuk kita pada pembahasan tentang tumbuhan lumut atau bryophyta. Ya, mau lumut, mau paku, mau tumbuhan biji, ketiganya mempunyai pergiliran keturunan atau yang kita sebut dengan metagenesis. Ya, ini kita bisa lihat di gambar ini. Ini gambar dari lumut daun, ya kan? Tapi nggak jauh berbeda ya, mau lumut hati, mau lumut tanduk, mau lumut daun, siklus hidup mereka atau metagenesis mereka hampir sama. Ya, mereka punya dua pergiliran keturunan. Yang paling atas ini yang haploid yang berwarna hijau. Ini adalah fase dari fase sporofit ya, N haploid. Yang di bawah adalah gametofit ya. Yang di bawah gametofit 2N kromosomnya. Oke, biar lebih mudah kita akan pelajari ini dalam bentuk melihat animasi. Oke, teman-teman, kita lihat ini dia metagenesis dari si tumbuhan lumut. Kita pelajari dalam bentuk animasi ya. Teman-teman bisa lihat di sini seperti yang kita udah bahas tadi, mau dia paku, mau dia lumut, mau tumbuhan biji, mereka punya metagenesis ya, pergiliran keturunan. Kita bisa lihat di sini yang di bagian bawah ini namanya gametofit, yang di bagian atas ini namanya sporofit. Ya, salah satu perbedaannya adalah dari set kromosomnya. Gametofit itu haploid atau N, sporofit itu 2N atau diploid. Oke. Tumbuhan lumut yang sering kita lihat itu yang bagian bawah, teman-teman, yaitu fase gametofitnya. Ya, fase di mana kita akan menemukan sperma dan ovum atau gamet. Ya, yang di atas adalah fase sporofit, fase di mana kita akan menemukan yang namanya spora. Di mana sporanya? Sporanya di bagian kapsul ini. Nah, kalau gametofit ya biasanya di bagian sini ada. Gitu. Untuk tumbuhan lumut yang dominan adalah fase gametofit. Kalau tumbuhan paku berbeda. Kalau tumbuhan paku yang dominan itu sporofitnya. Ya, saya ulang, tumbuhan paku itu yang dominan sporofitnya, tapi kalau tumbuhan lumut yang dominan fase gametofitnya. Nah, ini yang bagian bawah. Jadi makanya yang sering teman-teman lihat di atas batu, di atas pohon, di atas kayu, itu adalah fase gametofitnya. Nah, sporofitnya munculnya kadang-kadang. Oke. Kita mulai langsung, siklusnya seperti apa animasinya. Oke, kita cek ya. Ketika si tumbuhan ini sudah sudah matang sporanya, ya kan dia berkembang biaknya dengan spora akan jatuh. Nah, ini akan lepas ya kan, penutup dari kapsulnya akan lepas dan sporanya akan jatuh. Tanda spora ini sudah matang adalah kromosomnya haploid gitu ya, karena pematangan si spora ini terjadi melalui pembelahan reduksi atau meiosis, makanya kromosomnya N. Nah, ketika jatuh, kalau tumbuhan biji kan tumbuh menjadi kecambah ya, kalau ini tumbuh menjadi protonema. Nah, jadi protonema tuh kecambahnya lumut.
Nah, gitu ya. Lalu protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa. Nah, tumbuhan lumut dewasa ini menghasilkan alat kelamin ya. Ini jantan namanya antheridium. Nah, dia menghasilkan sperma. Ini betina arke. Arke itu leher artinya. Archegonium karena bentuknya kayak leher dia. Dia menghasilkan ovum. Nah, ini ovumnya nih yang bulat. Nah, oke teman-teman, sampai sini ini kan menghasilkan sperma dan ovum. Ini kan menghasilkan gamet, namanya fase gametofit. Oke, jadi gitu ya. Jadi sampai sini tadi dari spora sampai ke gamet 2 ini namanya fase gametofit karena menghasilkan gamet. Langsung sperma akan berenang menuju archegonium dan terjadilah fertilisasi. Makanya butuh air ya. Yang namanya lumut nih butuh tempat yang lembab, bahkan butuh tetesan air kadang-kadang gitu. Nah, tumbuh akhirnya zigot, tadi kan jadi zigot tuh. Zigot tumbuh jadi bagian yang berwarna coklat, ini namanya sporogonium, bagian yang menghasilkan spora, atau ini kita sebut juga dengan fase sporofit. Sekarang rangkumannya dalam bentuk bagan. Oke, kita lihat. Nah, ini dia teman-teman, langsung kita buat bagannya aja. Jadi gimana sih proses metagenesisnya? Untuk si lumut tadi, pertama kita awali tadi dari spora ya. Spora dikatakan matang kalau dia sudah kromosomnya sudah N ya, sudah mengalami pembelahan meiosis sehingga kromosomnya menjadi haploid ya. Jadi spora tadi jatuh di tempat yang cocok. Ketika tempat itu cocok, dia akan berkecambah membentuk yang namanya protonema. Gitu. Nah, protonema berikutnya akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa. Tumbuhan lumut dewasa. Tumbuhan lumut dewasa akan menghasilkan bagian alat kelamin ya. Jadi akan menghasilkan alat kelamin. Kalau jantan namanya antheridium, untuk betina namanya archegonium. Nah, ya, ini alat kelaminnya. Mungkin kalau untuk manusia mungkin ini analog dengan testis dan ovarium. Nah, antheridium karena dia jantan, biar gampang ingat aja antheridium, anter. Yang anter kan biasanya cowok ya. Nah, cewek kan dianterin. Nah, biar gampang ya. Antheridium akan menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan ovum. Nah, sampai sini teman-teman, inilah yang kita sebut dengan fase gametofit. Kenapa disebut fase gametofit? Karena menghasilkan gamet. Emang gametnya yang mana sih, Bang? Ya ini sperma dan ovum. Ini kan gamet ya. Jadi sperma dan ovum ini kita sebut dengan gamet. Karena dia memproduksi gamet, makanya kita sebut dengan fase gametofit gitu. Ya, udah kelihatan ya di fase gametofit ini tumbuhan lumut dewasanya ada di sini. Makanya fase gametofit ini adalah fase yang dominan, fase yang mendominasi kehidupan atau metagenesis dari si tumbuhan lumut atau bryophyta. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah fase sporofitnya. Tinggal kita lanjutin aja. Jadi si sperma dan ovum ini akan kawin, akan fertilisasi. Dari videonya yang berenang itu sperma. Sperma berenang menuju archegonium dan fertilisasi terjadinya di archegonium. Terbentuklah zigot ya. Terbentuklah zigot hasil penggabungan sperma dengan ovum. Zigot akan tumbuh menjadi suatu bagian yang berwarna coklat tadi di videonya ya, yang tidak mengandung klorofil, yang kita sebut dengan sporogonium. Nah, di sporogonium di bagian ujungnya terdapat kapsul yang mengandung sel induk spora. Ya, jadi sel induk sporanya ada di bagian kapsul. Nah, sel induk spora akan membelah secara meiosis ya. Meiosis itu kita sebut juga dengan pembelahan reduksi karena kromosomnya berkurang menghasilkan yang namanya spora. Coba teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari mulai sini ke sini hasilnya apa? Spora kan? Makanya disebut dengan fase sporofit. Nah, gitu. Jadi kira-kira bagannya seperti ini ya, teman-teman ya. Mulai dari ujung sampai ke bawah. Semoga bisa terbantu teman-teman ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, biasanya ditulis itu spora nggak di sini. Nah, sporanya biasanya nggak ditulis di sini biasanya teman-teman. Spora di sini dihapus ya. Kenapa dihapus? Ya karena kan ini metagenesis pergiliran keturunan. Biasanya sporanya dihapus. Sporanya langsung ditarik ke atas gitu ya. Langsung ditarik ke atas, terus ya kan, balik ke spora sini. Jadi kalau ditanya spora itu masuk ke sporofit atau gametofit, spora masuknya ke gametofit ya. Salah satunya dari mana? Dari jumlah kromosomnya. Oke, kita cek ya, biar hafal kromosomnya jumlahnya haploid atau dihaploid, nggak usah dihafalin ya. Gampangnya gini aja teman-teman, kan saya udah bilang meiosis adalah pembelahan reduksi di mana kromosom 2N menjadi N. Jadi kuncinya ada di sini. Nah, 2N berarti kalau sporogonium 2N, maka spora itu N. Ini N semua nih.
N semua. Jadi tumbuhan lumut dewasa yang teman-teman lihat itu N. Antheridium juga N, ini N juga, ini N ya. Jadi sperma dan ovum itu kromosomnya N, bukan terbentuk dari meiosis ya. Sperma dan ovum itu terbentuk lewat mitosis, itulah perbedaannya. Jadi sperma dan ovum terbentuk melalui proses mitosis, bukan meiosis. Sperma dan ovum ketemu jadi 2N. Tuh ya. Akhirnya kita simpulkan bahwa gametofit itu N, sporofit 2N ya. Gametofit bisa fotosintesis karena mengandung kromosom. Nah, dan sporofit nggak bisa karena nggak ada yang mengandung klorofil. Jadi tidak bisa fotosintesis ya. Jadi tidak bisa fotosintesis. Kita coret ya. Nah, itu perbedaan antara gametofit dan sporofit. Nah, yang dominan mana? Gametofit. Dominan. Kok bisa disebut dominan? Iya, karena tumbuhan lumut dewasanya ada di sini. Oke, itu kira-kira teman-teman pergiliran keturunan dari si lumut. Sebagai penyedia oksigen di air atau sifat sel yang menyerupai spons dan sebagai penyerap polutan lumut ditemukan terutama di area sedikit cahaya atau ringan dan tebal. Lumut di area pohon dan arus. Manfaat tumbuhan lumut secara umum itu beberapa tumbuhan lumut dimanfaatkan sebagai ornamen, pengaruh beberapa spesies sphagnum dapat digunakan sebagai obat kulit dan mata. Tumbuhan lumut yang lantai kita hujan membantu menahan emosi, mengurangi bahaya, longsor banjir, dan mampu menyerap air pada musim kemarau. Demikian saja penjelasan dari saya tentang dunia tumbuhan ini. Bila ada kesalahan dalam penjelasan dan pemaparan materi, saya mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Ya Ahowo.